Selamat datang di channel Hide and Seek, di mana di channel ini kita akan mengupas tuntas semua rahasia yang ada di muka bumi ini. Oke guys, jadi untuk pembahasan kali ini gue peringatkan untuk kalian yang lagi makan atau lagi nyemil untuk menutup dulu cemilan dan makanannya, karena pembahasan kita kali ini mengenai tentang asal muasal toilet. Mungkin ada yang jorok juga ya melihat video ini gitu ya. Makanya gue ingetin di awal supaya kalian tidak muntah-muntah gitu ya istilahnya ya. Jadi gue bakal ngebahas tentang asal muasal toilet ya guys ya. Jadi ada yang pernah ngebayangin gak sih toilet di rumah kita itu dulunya kayak gimana gitu ya? Siapa sih yang menemukan toilet ini bentuknya kayak sekarang gitu ya? Pada zaman dulu emang gimana ya bentuknya gitu ya? Kalau gue sih sering ngelamun gitu ya di toilet, karena toilet gue nyaman banget gitu ya. Sekarang gimana waktu zaman nenek moyang gue gitu ya? Makanya gue bikin konten ini gitu ya untuk mencari tahu, memberitahu kalian dan sharing-sharing bareng tentang asal muasal toilet ini ya guys ya. Makanya saksikan video ini sampai beres ya guys. Oke, lanjut. Jadi toilet ini dipergunakan sebagai aktivitas pribadi tentu ya, karena pada zaman sekarang toilet ya privasi sendiri-sendiri gitu ya. Dan toilet canggih saat ini sudah menggunakan penetralisir bau, peredam suara, hingga pembilas dan pengering kayak mesin cuci gitu ya. Yang mungkin toilet-toilet canggih kayak di Jepang gitu ya, itu udah toilet super canggih lah ya, udah bisa membersihkan sendiri, udah ada macam-macam lah, banyak banget fiturnya. Mungkin kalian bisa searching aja di YouTube ya, toilet canggih Jepang gitu ya. Tapi tahu nggak kamu kalau zaman dulu itu toilet berbeda jauh dari toilet sekarang gitu ya. Mungkin gue bakal jelasin ke kalian itu mulai dari zaman Romawi kuno, yaitu sekitar tahun 753 sebelum Masehi. Ini kalian bisa lihat ya. Dulu toilet disebut WC komunal ya guys ya. Karena tempat toilet itu luas dan bisa digunakan oleh 20 orang guys. 20 orang satu toilet bersama guys. Gila sih. Oke, gue beresin dulu ya ini narasinya. Dimana orang-orang yang memiliki urusan pribadi juga bisa sambil gosip, sambung berita sampai urusan bisnis. Kalau sekarang mungkin disebut multitasking ya guys ya. Gila, multitasking gak tuh? Jadi gini ya, WC zaman dulu di Romawi kuno gitu ya, bisa sampai 20 orang. Coba lu bayangin, lu ada hadapan sama bapak-bapak gitu guys ya. Atau mungkin sama orang yang gak dikenal gitu guys. Coba bayangin. Terus juga kalian bisa sambil ngegosip juga. Dan juga bahkan di sini disebutkan bisa sampai ngobrolin urusan bisnis. Gila kan? Ngomongin bisnis di toilet udah kayak apa gitu ya. Coba kalian bayangin WC kayak gini di zaman kayak gini kayaknya kurang relate ya sama apa namanya? Ya karena toilet sekarang kan privasi gitu ya, cuman sendiri dan urusan pribadi lah yang kayak gini cuy. Dan nggak kebayang aja coba kalau kalian ke sekolah gitu ya, mungkin nanti setelah pandemi ini berakhir ya, amin. Terus kalian sekolah biasa, tiba-tiba WC di sekolah kalian kayak gini gitu guys. Gak kebayang lagi kaliannya pup bareng-bareng gini berjamaah, ya ampun. Oke, kita skip ya untuk toilet Romawi WC komunal ini ya. Ini agak gimana gitu ya. Nah, berbeda dengan zaman Mesopotamia ya, atau itu 3000 sebelum Masehi. Di sana mereka sudah menggunakan struktur tanah liat untuk melakukan urusan pribadi ya, pup tadi ya maksudnya, di ruang khusus dan di rumah masing-masing. Mengalirkan air dengan pipa, menghubungkannya ke septic tank daerah gitu ya. Jadi pada zaman Mesopotamia justru lebih privasi dan bersih tentunya ya, karena udah ada di rumah masing-masing juga, dan si pembuangannya itu udah ke septic tank daerah. Jadi tiap daerah udah punya septic tanknya masing-masing untuk jalur pembuangannya. Ini jauh lebih bersih menurutku ya daripada zaman Romawi kuno ini. Nah, zaman Romawi kuno ini nggak tahu nih dibuangnya kemana gitu ya, dan berjamaah, belum tahu orang yang di depan kita punya penyakit apa, di pupnya juga mungkin bakterinya banyak ya. Nggak kebayang dah ya apa gue gimana itu. Nah gitu ya, jadi perbedaannya cukup jauh, padahal tahunnya
jauh juga ya, 3000 sebelum Masehi dan 753 sebelum Masehi tadi yang Romawi ya. Gitu guys ya. Ya kita lihat bahwa perbedaannya cukup jauh gitu. Lalu sejak dulu kesadaran akan pentingnya membuang kotoran ke tempat yang tepat sudah ada. Karena seringkali pengelolaan yang tidak tepat erat kaitannya dengan munculnya wabah penyakit ya. Kata gue tadi ya, jika lu pup berjamaah gitu yang nggak tahu pembuangannya kemana ya, disitulah sarang penyakit gitu ya. Meskipun baru diketahui pada tahun 1860, alasannya secara ilmiah oleh Louis Pasteur ya. Ini ya, di sini ada Bapak Louis Pasteur. Adanya mikroorganisme berbahaya seperti kolera, disentri, tipes, dan hepatitis yang menjadikannya sumber penyakit pada daerah tidak menjaga kebersihan. Ya itu tadi, emang sumber penyakit itu ya datangnya dari kotoran gitu ya. Apalagi kotoran manusia gitu ya. Nah lanjut, masing-masing menggunakan caranya sendiri untuk menjaga kebersihan tadi. Kekaisaran Romawi memerintahkan pembuatan air mengalir untuk membuang kotoran jauh di luar kota. Oke, jadi Romawi pun udah membenahi atau memperbaiki sistem pembuangan kotoran tadi ya, itu dengan cara mengalirkannya ke tempat jauh di luar kota gitu ya, jadi jauh lebih bersih. Nah, sementara di dinasti Cina sana sudah memiliki toilet umum dan toilet pribadi guys. Namun pengelolaannya berbeda dibandingkan dengan dibuang begitu saja gitu ya. Di dinasti Cina memilih menggunakannya sebagai pupuk yang dikumpulkan oleh pemulung. Oke guys, gue kira ini dinasti Cina udah agak mending gitu ya, ternyata enggak juga guys. Walaupun di sini disebutkan udah toilet pribadi dan umum, ternyata si pup itu dibuang begitu saja gitu guys. Malah di sini disebutin ada dikumpulkan oleh pemulung gitu ya. Di sini ada gambarnya ya guys ya. Gong farmer disebutnya ya. Pemulung pup gitu ya. Damn! Ya Allah, nggak kebayang. Namun runtuhnya kekaisaran Romawi. Oke, ini sebelum lanjut gue komentarin dulu ya. Jadi di sana tuh mereka beranggapan bahwa pup manusia itu bisa dijadikan pupuk gitu ya guys ya. Bahkan ada pemulung pup itu sendiri gitu ya guys ya. Nggak kebayang sih ini sih. Oke lah, kita jadi tahu bahwa di dinasti Cina seperti itu ya guys ya. Lanjut. Namun runtuhnya kekaisaran Romawi membawa Eropa ke zaman yang biasa disebut era kegelapan Eropa, termasuk di bidang sanitasi. Kotoran ditampung di tempat dan ada juga yang membuangnya di pinggir jalan begitu saja. Oh, jadi hal lazim di era itu. Oh gitu ya guys. Bahkan pemilik kastil pun melempar kotorannya ke belakang kastil saat itu. Ya Allah. Pada malam harinya, para petani kotoran atau gong farmer memungutnya untuk membawanya keluar kota. Itu berlangsung selama berabad-abad di Eropa sampai menjadi kebiasaan bagi orang Eropa gitu ya. Oke, jadi ini waktu kekaisaran Roma runtuh dan Eropa memasuki zaman era kegelapan di sini disebutkan. Jadi ya mereka punya masalah di sanitasi itu ternyata ya. Dan di sini disebutkan kotoran ada yang ditampung, bahkan ada yang juga dibuangnya di pinggir jalan begitu aja. Dan oh ya emang mungkin emang era kegelapan ya, gelap banget ini, sanitasinya juga jelek banget. Bahkan sampai ada petani kotoran ini sama kayak di dinasti Cina tadi ya guys ya. Wah gila sih. Gitu guys. Lalu namun toilet itu sendiri mengalami banyak perubahan pada keluarga kaya. Puncaknya pada tahun 1596, Sir John Harington merancang toilet flush pertama untuk Ratu Elizabeth, gunakan tuas untuk mengalirkan air dan memiliki penutup. Namun memiliki kekurangan, yaitu ketika penutupnya dibuka masih mengeluarkan bau. Oke, jadi pada tahun 1596 sebenarnya toilet udah ditemukan ya guys. Toilet yang cikal bakal toilet sekarang gitu ya, oleh Sir John Harington ini ya, Sir John Harington. Tapi yang hanya memiliki toilet ini itu bangsawan ya, disebutkan di sini keluarga kaya gitu ya. Oke, di sini udah cikal bakal banget nih, cuman ketika penutupnya dibuka masih mengeluarkan bau gitu ya, masih belum yang kayak sekarang. Lalu pada tahun 1775 penemu asal Skotlandia Alexander Cumming
menambah tikungan es di pipa pembuangan untuk menahan air dan bau, biasa disebut es trap, hingga akhirnya disempurnakan oleh Thomas Crapper menjadi U-bend yang digunakan hingga saat ini. Perkembangan yang ada setelahnya hanyalah fitur pelengkap. Oke guys, sampai situ gue jelasin dulu. Jadi tahun 1775 ini toilet udah kan cara mengantisipasi si bau yang masih keluar tadi ya, dengan cara membuat es trap. Nah, es trap itu pertama kali ditemukan berarti tahun 1775 ya guys. Ingat tahun 1775 gitu ya, dan disempurnakan sampai sekarang. Lalu teknologi tercanggih saat ini yang sudah mencakup fitur pemantauan medis seperti analisa urin dan tinja hingga didapatkan pemeriksaan tekanan darah, gula darah dan lain-lain gitu. Ya itu tadi, teknologi makin berkembang, bahkan di dunia toilet pun teknologi udah ke sana gitu ya. Udah bisa cek apa tadi ya? Cek urin gitu ya, cek apalagi tekanan darah, gula darah dan lain-lain gitu ya lewat di toilet ini gitu. Keren banget sih ya. Kalian perlu banget sih cari di YouTube itu toilet Jepang ya. Namun masih ada 2 miliar orang yang belum memiliki toilet sendiri di rumah dan 2,2 miliar lebih tidak memiliki pengelolaan yang baik, di mana mereka di posisi rentan penyakit. Toilet flush adalah mahakarya yang berhasil menyatukan budaya, hukum, dan agama dengan cara yang tidak terduga. Oke guys. Ya, itu oke, komen-komen gue sih cukup panjang juga ya, si perkembangan toilet ini. Dan setelah kalian sudah menikmati toilet sekarang gitu ya, yang dengan segala kenyamanannya gitu ya, kalian bisa pup dan sambil main HP gitu ya, sambil ngudut gitu ya di toilet, sekarang udah nyaman banget lah ya. Oke, di sini nggak dijelasin toilet duduk ya, mungkin nanti lah ya di next konten bakal gue jelasin toilet duduk ya, mungkin cuma di ya aja sih, tapi nggak tahu ya. Itu guys tentang toilet. Gimana nih menurut kalian? Boleh komen-komen di bawah, kita diskusikan lagi tentang toilet ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian menyukai video ini, di subscribe supaya nggak ketinggalan video-video menarik lagi tentang hal-hal yang ada di muka bumi ini lah ya, bakal gue bahas semuanya. Dan thank you for watching, bye bye.